do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Sambil menangis, gadis Palestina tiba di Indonesia, disambut takbir oleh Ultras Garuda di GBK. Suasana haru dan penuh semangat nasionalisme serta solidaritas menyelimuti kawasan Gelora Bung Karno, GBK, malam ini. Bukan karena pertandingan sepak bola yang akan segera digelar, tapi karena kedatangan seorang gadis Palestina yang langsung disambut dengan lantunan takbir dan sorak-sorai oleh ratusan Ultras Garuda, supporter fanatik Timnas Indonesia. Tangis haru tak terbendung dari mata Fatimah Al-Quds, gadis Palestina berusia 17 tahun yang datang jauh dari Rafah, Gaza, untuk menghadiri laga penting antara Timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedatangannya bukan hanya simbol dukungan terhadap Timnas Indonesia, tapi juga menjadi lambang ikatan emosional dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina yang masih terus bergelut dalam konflik berkepanjangan. Indonesia bukan hanya negeri sahabat, tapi sudah seperti rumah kedua bagi kami, ucap Fatimah dengan suara terbata-bata saat diwawancarai awak media, sambil memegang bendera Indonesia dan Palestina di kedua tangannya. Saya tidak menyangka akan disambut seperti ini. Saya merasa dihargai, disayangi, dan diperjuangkan di sini. Lanjutnya sebelum kembali menunduk dalam tangis. Kedatangan Fatimah disambut meriah oleh ratusan anggota Ultras Garuda yang sudah berkumpul sejak sore di sekitar area luar GBK. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Welcome sister from Palestine, Free Palestine," dan "Saudara kami, pejuang sejati." Begitu Fatimah keluar dari kendaraan yang membawanya ke GBK, seruan takbir bergema di udara, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suasana menjadi penuh haru ketika beberapa supporter langsung menyambutnya dengan pelukan hangat, air mata, dan doa. Ini bukan hanya soal bola, ini soal kemanusiaan. Kami ingin saudara kami dari Palestina tahu, mereka tidak sendirian. Rakyat Indonesia bersama mereka, ujar Rizal Maulana, salah satu pentolan Ultras Garuda dari Jakarta Selatan. Fatimah rencananya akan tinggal selama beberapa hari di Jakarta dan turut menyaksikan langsung laga Indonesia versus Cina di GBK. Ia diundang secara khusus oleh komunitas pecinta bola dan aktivis kemanusiaan di Indonesia sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap rakyat Palestina. Sebelumnya sempat muncul rumor mengenai rencana kedatangan sejumlah warga Palestina ke Indonesia untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Cina. Meski hanya satu perwakilan yang akhirnya datang, kehadiran Fatimah membawa pesan yang kuat. Media sosial ramai dengan dukungan dan ucapan selamat datang dari netizen Indonesia. Tagar "Welcome Fatimah" dan Palestina di hati Indonesia menjadi trending di X, Twitter, dan Instagram hanya beberapa jam setelah kedatangannya. Sementara itu, skuad Timnas Indonesia sendiri telah tiba di Jakarta pada Minggu, 1 Juni 2025, malam WIB, setelah menyelesaikan pemusatan latihan, TC, intensif di Bali sejak 26 hingga 31 Mei 2025. Para pemain tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 16 WIB dan langsung menuju hotel tempat mereka menginap di kawasan Senayan. Latihan di Bali difokuskan pada peningkatan taktik dan kondisi fisik. Kehadiran puluhan ribu pendukung di GBK nanti, termasuk Fatimah dari Palestina, diyakini akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Kami ingin mempersembahkan kemenangan bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk semua sahabat kita yang tertindas dan mempercayai semangat Garuda, ujar Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, dalam konferensi pers singkat di bandara. Pertandingan Indonesia versus Cina kini bukan sekadar ajang kompetisi sepak bola, melainkan juga panggung solidaritas global. Dari Stadion Megah GBK, suara perjuangan dan kemanusiaan menggema, bukan hanya dari nyanyian supporter, tapi juga dari langkah-langkah kecil namun bermakna seperti yang dilakukan Fatimah. Dukungan Indonesia terhadap Palestina selama ini memang sudah kuat di panggung diplomatik dan sosial, namun kini juga mendapat tempat di tengah semangat sportivitas dan kebersamaan antar bangsa. Kehadiran Fatimah menjadi pengingat bahwa sepak bola lebih dari sekadar pertandingan. Ia mampu menjadi jembatan rasa, harapan, dan kemanusiaan. Suasana haru dan penuh semangat nasionalisme serta solidaritas menyelimuti kawasan Gelora Bung Karno, GBK, malam ini.
Bukan karena pertandingan sepak bola yang akan segera digelar, tapi karena kedatangan seorang gadis Palestina yang langsung disambut dengan lantunan takbir dan sorak-sorai oleh ratusan ultras Garuda, supporter fanatik timnas Indonesia. Tangis haru tak terbendung dari mata Fatimah Al-Quds, gadis Palestina berusia 17 tahun yang datang jauh dari Rafah, Gaza, untuk menghadiri laga penting antara timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedatangannya bukan hanya simbol dukungan terhadap timnas Indonesia, tapi juga menjadi lambang ikatan emosional dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina yang masih terus bergelut dalam konflik berkepanjangan. Indonesia bukan hanya negeri sahabat, tapi sudah seperti rumah kedua bagi kami, ucap Fatimah dengan suara terbata-bata saat diwawancarai awak media, sambil memegang bendera Indonesia dan Palestina di kedua tangannya. Saya tidak menyangka akan disambut seperti ini. Saya merasa dihargai, disayangi, dan diperjuangkan di sini. Lanjutnya sebelum kembali menunduk dalam tangis. Kedatangan Fatimah disambut meriah oleh ratusan anggota Ultras Garuda yang sudah berkumpul sejak sore di sekitar area luar GBK. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Welcome Sister from Palestine, Free Palestine," dan "Saudara kami, pejuang sejati." Begitu Fatimah keluar dari kendaraan yang membawanya ke GBK, seruan takbir bergema di udara, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suasana menjadi penuh haru ketika beberapa supporter langsung menyambutnya dengan pelukan hangat, air mata, dan doa. Ini bukan hanya soal bola, ini soal kemanusiaan. Kami ingin saudara kami dari Palestina tahu, mereka tidak sendirian. Rakyat Indonesia bersama mereka, ujar Rizal Maulana, salah satu pentolan Ultras Garuda dari Jakarta Selatan. Fatimah rencananya akan tinggal selama beberapa hari di Jakarta dan turut menyaksikan langsung laga Indonesia versus Cina di GBK. Ia diundang secara khusus oleh komunitas pecinta bola dan aktivis kemanusiaan di Indonesia sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap rakyat Palestina. Sebelumnya sempat muncul rumor mengenai rencana kedatangan sejumlah warga Palestina ke Indonesia untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Cina. Meski hanya satu perwakilan yang akhirnya datang, kehadiran Fatimah membawa pesan yang kuat. Media sosial ramai dengan dukungan dan ucapan selamat datang dari netizen Indonesia. Tagar "Welcome Fatimah" dan Palestina di hati Indonesia menjadi trending di X, Twitter, dan Instagram hanya beberapa jam setelah kedatangannya. Sementara itu, skuad timnas Indonesia sendiri telah tiba di Jakarta pada Minggu, 1 Juni 2025, malam WIB, setelah menyelesaikan pemusatan latihan, TC, intensif di Bali sejak 26 hingga 31 Mei 2025. Para pemain tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 16 WIB dan langsung menuju hotel tempat mereka menginap di kawasan Senayan. Latihan di Bali difokuskan pada peningkatan taktik dan kondisi fisik. Kehadiran puluhan ribu pendukung di GBK nanti, termasuk Fatimah dari Palestina, diyakini akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Kami ingin mempersembahkan kemenangan bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk semua sahabat kita yang tertindas dan mempercayai semangat Garuda, ujar Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, dalam konferensi pers singkat di bandara. Pertandingan Indonesia versus Cina kini bukan sekadar ajang kompetisi sepak bola, melainkan juga panggung solidaritas global. Dari Stadion Megah GBK, suara perjuangan dan kemanusiaan menggema, bukan hanya dari nyanyian supporter, tapi juga dari langkah-langkah kecil namun bermakna seperti yang dilakukan Fatimah. Dukungan Indonesia terhadap Palestina selama ini memang sudah kuat di panggung diplomatik dan sosial, namun kini juga mendapat tempat di tengah semangat sportivitas dan kebersamaan antar bangsa. Kehadiran Fatimah menjadi pengingat bahwa sepak bola lebih dari sekadar pertandingan. Ia mampu menjadi jembatan rasa, harapan, dan kemanusiaan.